Permisa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau, Khalik pencipta langit dan bumi. Pada saat ini Bapa, kami akan mempelajari sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus boleh menjadi bagian masing-masing kami boleh mengertinya dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa kami yang begitu besar Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Minggu 7 Mei 2023 berjudul Teman dalam Kesengsaraan. Setelah kenaikannya ke sorga yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9, Yesus mengunjungi rasul terakhir yang masih hidup. Yohanes di Pulau Patmos, tempat Yohanes diasingkan oleh Kaisar Romawi yang kejam bernama Domitianus. Bacalah Wahyu 1 ayat 9, lihat juga Matius 13 ayat 21, Kisah Para Rasul 14 ayat 22, dan Yohanes 16 ayat 33. Wahyu 1 ayat 9 berkata, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Matius 13 ayat 21 berkata, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Yohanes 16 ayat 33 berbunyi, Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dalam dunia
kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Apakah pekabaran di sini untuk semua orang yang berusaha mengikuti Yesus di dunia ini? Terpisah dari dukungan keluarga, teman, dan komunitas Kristen, Yohanes tidak ditinggalkan sendirian dalam kesengsaraan dan kesulitan yang dia hadapi sebagai pengikut Yesus. Pelayanannya belum berakhir, kesaksiannya belum lengkap. Malaikat pengunjung dengan cahaya menyilaukan mengunjungi Yohanes di pulau yang sepi itu dan membawakan pekabaran langsung dari tahta Allah. Pekabaran dari Yesus ini harus bergema sepanjang koridor waktu selama berabad-abad. Itu adalah pekabaran pengharapan bagi setiap generasi. Tetapi terutama pekabaran untuk mempersiapkan umat Allah di akhir zaman bagi kedatangan Yesus. Ini adalah pekabaran peringatan yang serius serta pekabaran dorongan akhir zaman. Saat kita bersiap-siap untuk menghadapi cobaan di hari-hari terakhir atau cobaan apapun yang mungkin Anda hadapi sekarang. Jika Anda memasuki gua di mana dikatakan bahwa Yohanes dikunjungi oleh malaikat sorga dengan penglihatan nubuatan wahyu, Anda akan segera melihat kata-kata ini ditempatkan pada sebuah lempengan di pintu masuknya yang merangkum seluruh kitab wahyu. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Masalah utama dalam kitab Wahyu adalah penyembahan. Kita diciptakan sebagai makhluk untuk menyembah. Setiap orang menyembah sesuatu atau seseorang. Penyembahan yang benar, penyembahan kepada Sang Pencipta, memungkinkan kita untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Ini memberikan kita alasan untuk hidup. Itu tidak hanya memberi kita sesuatu untuk rela mati, tetapi bahkan lebih penting, sesuatu untuk hidup dan jika perlu untuk menanggung kesengsaraan. Dan memang ketika krisis terakhir muncul, kita akan lebih memahami kata-kata itu. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 14 sampai 22. Jika hamba-hamba Tuhan yang setia seperti Yohanes menghadapi penderitaan dan kesengsaraan, apa yang membuat kita berpikir bahwa kita, diri kita sendiri juga tidak akan menghadapi masalah? Lihat Petrus 4 ayat 12 sampai 15. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Bapa, kami telah menyelesaikan satu pelajaran yang sungguh menguatkan kami Bapa. Bantu kami untuk menghadapi setiap masalah yang kami hadapi saat ini, agar kami boleh menang bersama dengan Engkau. Mohon ampun dosa kami yang begitu besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.